Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Atta Ramadan Mukhtaridin Setinja dengan NIM 250402049. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan seputar materi if dan else. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum dasar pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Setiawan Ardi Wijaya Eskom Mkom. Sebelum saya membahas kode if else ini, izinkan saya untuk menjelaskan makna if else ini terlebih dahulu. If else ini adalah program yang memeriksa serangkaian kondisi secara berurutan dari atas ke bawah. Program ini akan berhenti dan mengeksekusi blok kode pada kondisi pertama yang bernilai true, kemudian melompat ke akhir struktur tanpa memeriksa kondisi yang lainnya. Di sini kita mempunyai 3 unsur selain if else ini. Kita mempunyai if, elif, dan else. Saya akan membahas if ini. If ini gampangnya dipakai untuk kalau kondisi pertama benar gitu. Dan elif ini kalau misalnya dipakai kalau misalnya kondisi pertama salah, maka elif ini bekerja. Dan else ini berjalan ketika dua pernyataan if dan elif ini tidak benar, maka else ini adalah kunci terakhirnya. Oke, saya akan membahas kode ini. Di sini kita mempunyai variabel input dengan tipe integer yang bernama nilai. Di sini variabel input meminta kita untuk memasukkan nilai kita dengan kondisi program if nilai sama dengan lebih besar sama dengan 80, maka kita mendapatkan grade A. Dan yang lain elif bawah, jika nilai kita lebih besar atau sama dengan 70, maka kita mendapatkan B. Dan yang terakhir else, jika kondisi ini akan terpenuhi, kondisi ini akan terpakai atau kita mendapatkan nilai E jika nilai kita di bawah 50. Ya, nilai kita di bawah 50. Oke, saya akan menjalankan kodenya. Masukkan nilai Anda, kita masukkan yang pertama dulu nilai if-nya 89, maka otomatis kita akan mendapatkan nilai grade A. Dan saya akan menjelaskan lagi, saya akan memakai kondisi elif 57, maka sesuai kodenya kita akan mendapatkan nilai D. Dan yang terakhir untuk kondisi else, karena untuk memakai nilai else ini kita harus input nilai bawah 50, 49 contohnya, maka otomatis nilai kita Oke, lanjut kondisi yang kedua, if else nested conditionals. Seperti yang saya lakukan sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan kondisi if else nested conditional ini. If else conditional ini gampangnya digunakan jika keputusan hanya relevan atau mungkin dilakukan setelah keputusan pertama sudah dikonfirmasi bernilai true. Oke, ini kita mempunyai variabel input dengan nama username. Variabel input ini meninstruksikan kita untuk masukkan username. Lanjut yang kedua, kita mempunyai variabel input bertipe password. Oke, lanjut ke sistem if else-nya. Di sini kita harus seperti membangun nilai variabel tetap dalam if-nya. Yang pertama, if username sama dengan ABC.
Dan yang kedua, if password sama dengan 123, maka yang terjadi print login berhasil atau kondisi ini benar. Dan yang keempat, kita mempunyai input variable baru yang bernama role. Role ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna bahwa pengguna ini mempunyai role apa gitu, kayak admin atau user. Nah, di sini saya mempunyai seperti database lagi, mungkin nggak dibilang database sih, atau data sementara atau temporary. If role sama dengan admin, saya memakai teknik OR untuk melugeskan bahwa jika kita ketik tidak berdasarkan seperti ini, maka kodenya agar bisa berjalan. Oke. Nah, balik sebelumnya, kita mempunyai kondisi dengan yang menghubungkan dengan data. If role sama dengan admin, maka print akses, maka kita diberi akses penuh untuk memasuki dunia admin dengan cara bernilai print sahaja. Dan else, jika di sini kita memasuki input user, maka yang kita dapetin adalah akses standar. Di sini else yang kedua ini berhubungan dengan if yang password. Nah, jika passwordnya tidak sama dengan 123, maka yang terjadi else-nya passwordnya salah. Dan yang else yang terakhir ini berhubungan dengan if yang pertama, username. Jika input tidak sesuai dengan ini ABC, maka yang terjadi username tidak ditemukan. Oke, saya akan menjalankan kodenya. Yang saya akan menjalankan yang work dulu. ABC 123 dengan nilai, maka nilai if semuanya bernilai relevan. Dan kita bisa masukkan yang lain, misalnya kayak UI. Kita sama memasukkan password yang sama dengan kondisi if ini, tapi apa yang tadi, maka username tidak ditemukan. Kenapa? Karena kondisi if ini mendahului yang lainnya, yaitu nilai username. Oke, coba kita jika kita benar username ABC dan password kita salah 666, maka passwordnya salah. Hal ini tentu bekerja dengan kondisi if else. Lanjut, jika kita memasuki yang admin, yang user maksudnya, ABC 123. Maka kita mendapatkan akses standar, yakni cuma hanya ucapan selamat datang. Baiklah, hanya itu saja saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.